Insan Madani kembali di petang hari ini. Saya Kemal Sore hadir. Jumpa Insan Madani semuanya di program siar Religious Land. Petang ini kita akan mengupas sebuah tema yang sangat penting namun sering luput dari perhatian, yakni kaidah dan kaifiah pelaksanaan sholat tatawwu ya. Sudah hadir bersama kita narasumber yang insyaallah akan memberikan penjelasan mendalam, yakni Ustadz Lukman Hakim LCMA. Saya sapa dulu, selamat petang, selamat sore. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustadz, hari ini kembali bisa menyapa Insan Madani semuanya di program siar Religious Land ya, dengan mengambil tema kaidah dan kaifiah pelaksanaan sholat tatawwu gitu Ustadz ya. Ya, betul. Oke, baik. Nah, Insan Madani, Anda yang mungkin ingin bertanya atau berbagi pengalaman tentang sholat tatawwu, jangan ragu kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0823 3994 7707. Yuk kita pahami bersama bagaimana pelaksanaan sholat sunnah dengan benar, baik dari segi kaidah maupun tata caranya agar ibadah kita semua bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz, apa ya sebenarnya sholat tatawwu ini? Ya, terima kasih Bang Komang ya. Kita insya Allah para pendengar Madani yang dimuliakan Allah, kita akan bicara tentang sholatut tatawwu. Jadi ada istilah yang disebut dengan sholatut tatawwu. Ya. Sholatut tatawwu itu ma'adal faraid, sholat selain sholat wajib. Selain sholat wajib ya. Bisa disebut sholat tatawwu ataupun istilah yang juga populer digunakan di masyarakat, yaitu disebut sholat sunnah. Boleh juga disebut mustahab, boleh juga disebut mandub. Semuanya itu hanya varian istilah atau varian terminologi, tapi gitu ya, memiliki satu makna. Sholat ini tidak wajib ya. Kenapa kok tidak wajib? Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwasanya sholat yang wajib itu hanya 5 waktu. Selain sholat 5 waktu itu tidak wajib. Nah, dalilnya Bang Komang itu kita bisa temukan di dalam hadis Al-A'rabi. Hadis yang menceritakan tentang orang Arab Badui yang ia sowan atau datang kepada Nabi menanyakan tentang rukun Islam itu. Rukun Islam. Salah satu yang ditanyakan itu berkaitan dengan kewajiban sholat. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, madza faradallahu alayya minas sholawat. Ya Rasulullah, apa yang difardukan oleh Allah kepadaku daripada sholat-sholat. Maka Nabi menjawab, as-sholawatu al-khamsu fil yaum wa laylah. Sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian orang Badui tadi Bang Komang itu bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal aliyya ghairuha. Wahai Rasulullah, apakah ada sholat selain itu? Maka orang Rasulullah menjawab, la, tidak, illa an tatawwa'a, kecuali engkau mau melakukan sholat tatawwu. Sehingga dari hadis ini Bang Komang, istilah tatawwu itu muncul. Sehingga sholat tatawwu itu sholat yang tidak wajib, sholat di luar sholat wajib yang 5 waktu. Itu yang disebut dengan istilah sholat tatawwu. Dan sholat tatawwu itu penting atau tidak? Sangat penting Bang Komang. Sangat penting ya. Karena sholat tatawwu itu di antara hikmahnya yang pertama itu jabron lil khalal, yaitu menutupi kekurangan kita ketika melakukan sholat Bang Komang. Yang di antara sholat tatawwu itu yang terkenal kan rawatib, ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau qobliyah itu dilakukan sebelum sholat wajib, kalau ba'diyah itu dilakukan setelah sholat wajib. Jadi qobliyah sebelum sholat wajib, kalau ba'diyah setelah sholat wajib. Sholat tatawwu ini dia at-tabi'ah lil faraid, mengikuti sholat yang wajib. Nah, di antara fungsinya itu menutupi kekurangan kita ketika kita melakukan sholat wajib itu sendiri Bang Komang. Bisa jadi kita sholat Allahu Akbar, kita habis beraktivitas seharian Bang Komang ya, kita Allahu Akbar sholat wajib,
bisa fokus atau enggak Bang Komang? Iya, enggak. Biasanya ada pikiran bisa. Kita juga sering melayang. Ya, melayang yang dipikirkan ingat bubuan. Nanti bu kemana ya? Buan, sekarang musim buan ya. Iya. Apalagi tadi mencari kontak sepeda motornya kobet tuh itu. Oh gitu ya. Baru ketemu ketika sholat. Oh iya, baru ketemu kepikiran waktu sholat. Gitu. Nah, sehingga rata-rata sholat kita itu kan nggak bisa fokus atau khusyuk 100% Bang Komang. Iya. Sehingga yang menyempurnakan kekurangan sholat wajib kita itu sholat sunnah, diantaranya tadi rawatib. Ya, ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya. Kemudian yang berikutnya Bang Komang, kalau tadi kan hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan kita masih di dunia. Dan sholat sunnah atau tatawu itu diantara hikmahnya itu nanti menutupi kekurangan sholat wajib kita di akhirat, tapi tidak di dunia Bang Komang. Gitu, kalau di dunia nggak bisa di sholat wajib itu kurang disempurnakan dengan sholat sunnah, nggak bisa Bang Komang. Yang namanya sehari semalam ya harus 5 waktu Bang Komang. Nggak boleh misalnya saya cuma ingin sholat maghrib sama isya saja gitu. Sedangkan yang lainnya subuh, duhur, asar enggak gitu. Terus saya akan ganti dengan sholat sunnah. Nggak bisa Bang Komang. Nggak bisa. Itu kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat itu bisa ketika ada hisab. Amalan kita itu di akhirat kan akan diaudit Bang Komang. Termasuk ada auditing sholat kita. Ada audit sholat kita, apakah sholat kita itu betul-betul sempurna atau tidak. Sehingga di dalam hadisnya Bang Komang, hadis ini cukup terkenal. Nabi Muhammad SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Fa'idha kanat tamatan, kalau sholat itu sempurna, kutibat lahu tamah. Kalau seseorang itu sholatnya sempurna akan dicatat sempurna Bang Komang. Sempurna itu ya. Fa illam yakun atammaha, kalau seorang hamba itu tidak menyempurnakan sholatnya Bang Komang, masih memiliki kekurangan, maka Allah tidak langsung ngasih punishment atau ngasih siksa, langsung bilang kepada Malik, ya Malik, lemparkan hambaku ini ke neraka. Tidak semacam itu Bang Komang. Allah masih bilang ke malaikat, bagaimana kata Allah kepada malaikat, ungduru hal tajiduna li'abdi min tatawu'in. Wahai malaikat, lihatlah, periksalah, auditlah, apakah hambaku ini masih memiliki sholat-sholat sunnah itu. Sehingga sholat-sholat sunnah itu fayukmiluna biha faridatahu, akan menyempurnakan sholat yang wajib. Sehingga pentingnya sholat sunnah itu mengcover kekurangan sholat kita ketika di akhirat Bang Komang. Yang perlu dicatat tidak di dunia. Sehingga seorang muslim sehari semalam ya wajib melakukan sholat 5 waktu. Nggak boleh saya mau melakukan 2 waktu saja atau 3 waktu saja. Kan yang penting nanti saya tambal atau saya ganti dengan sholat sunnah, itu nggak boleh Bang Komang, karena konteksnya di dunia gitu. Oke, baik, tentu sholat sunat ini bisa menambal ya sholat-sholat kita, mungkin ketika sholat 5 waktunya tidak sempurna begitu saja. Iya. Bisa. Makanya penting kita untuk melaksanakan sholat tatawu atau sholat sunat ini Ustaz ya. Iya, betul. Sayang sekali kalau ada orang selalu jamaah, ikut sholat jamaah di masjid tapi tidak pernah ikut sholat sunat gitu ya. Iya. Tentu ini sangat kasihan itu penting. Itu penting untuk dipahami Bang Komang. Kalau ada seorang yang tiap hari jamaah di masjid, itu sudah baik Bang Komang. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dia juga melakukan sholat sunat. Dan lebih baik lagi memberikan kesempatan rumahnya untuk dijadikan tempat untuk sholat sunnah Bang Komang ya. Apakah mereka tidak sholat di masjid ini karena melaksanakan sholat di rumah gitu Ustaz ya? Barangkali. Ini sholat wajib atau sholat sunnah Bang? Sholat sunatnya. Kalau wajibnya selalu aktif di masjid. Tapi paling tidak kan ketika seorang misalnya qobliyah Bang qobliyah itu kan sebelum sholat wajib. Misalnya kalau sholat duhur itu kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau qobliyahnya itu 2 rakaat yang muakkadah, yang 2 rakaat ghairu muakkadah. Bisa jadi seseorang itu melakukan sholat di rumah, dia memahami
Karena ada hadis Nabi bersabda, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib lebih baik di masjid, Bang. Dia sholat qobliyah di rumah. Nanti kalau di masjid, kalau waktunya masih, ya tetap masih ada sholat sunnah yang lain, Bang. Paling tidak sholat tahiyatul masjid, ya. Sholat sebagai penghormatan Rabbil masjid, tahiyatu Rabbil masjid, yaitu yang memiliki masjid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sholat ditujukan kepada Allah, tidak ditujukan kepada masjid. Tapi kan masjid itu kan fungsinya sebagai tempat ibadah gitu. Di antara bentuk kita menghormati masjid, yaitu dengan melakukan sholat sunnah, yang mana Nabi bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Apabila seorang di antara kamu masuk masjid, janganlah cepat-cepat duduk sampai melakukan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu yang disebut dengan tahiyatul masjid. Jadi qobliyah di rumah, Bang Komang, enggak apa-apa. Nanti kalau di masjid masih ada sholat tahiyatul masjid. Kalau waktunya belum qomat. Kalau misalnya seseorang itu kok waktunya sudah mau habis, Bang Komang, sudah ada indikator kalau ini segera dikomati, yang semacam itu dia nunggu sambil berdiri, tidak perlu untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Kalau dia berada di tengah-tengah sholat itu, berada di tengah-tengah apa? Sholat, baru dapat 1 rakaat sudah dikomati, maka yang ia lakukan membatalkan sholat sunnahnya itu. Jadi tidak malah meneruskan, nanti ketinggalan sholat yang wajib malah ketinggalan, Bang Komang. Itu tidak boleh. Nggak boleh, kan kaidahnya sudah kita bahas di minggu yang lalu, Bang. Ada kaidah yang penting untuk kita pahami. La yajuzu tarkul wajibi lisunnatin. Seseorang itu tidak boleh meninggalkan yang wajib untuk mengejar yang sunnah. Kan kita di masjid kan intinya sholat berjamaah itu. Sholat wajib. Sehingga kalau kita lagi melakukan sholat sunnah di tengah-tengah sholat kok sudah dikomati, maka sholat kita boleh kita batalkan. Karena ini sholat sunnah itu. Dan juga ada hadis yang lain, Bang Komang, Nabi bersabda, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Kalau sholat itu sudah dikomati, kalau sudah ada qomat untuk sholat, maka tidak ada sholat yang lain kecuali sholat yang wajib. Ya, ini yang perlu dimengerti bagi para jamaah, termasuk bagaimana Ustadz kalau muadzinnya itu tidak iqamah menunggu, ini boleh enggak? Padahal sudah di waktu, biasanya kan 10 menit ya, sudah di jamnya itu sudah menunjukkan sholat sudah harus iqamah begitu. Tapi ketika melihat ada jamaah masih sholat belum selesai, ditunggu gitu, boleh ada kaidah, Bang Komang. Boleh ya. Kaidahnya bagaimana? Kaidahnya itu wal imamu amlaku lil iqamah. Imam itu yang memiliki otoritas untuk menentukan kapan qomatnya. Jadi muadzin itu mengikuti imam, Bang Komang, bukan mengikuti makmum. Oleh sebab itu kalau di zaman Nabi, Bang Komang, Nabi itu qobliyahnya itu di rumah, Bang Komang. Sehingga ketika Nabi masuk masjid, maka Bilal langsung mengqomati. Jadi kalau kapan diiqomati itu haknya imam, sehingga muadzin mengikuti imam. Tapi kalau azan, muadzin punya otoritas gitu. Karena kan imamnya belum datang, Bang. Tapi kalau sudah masuk masjid, kalau sudah orang jamaah sudah berkumpul, waktunya untuk iqomah, itu yang memiliki hak otoritatif untuk mengatur itu, yaitu siapa? Imam gitu ya. Jadi yang perlu disampaikan kepada jamaah, Bang Komang, dan pentingnya kaji juga, mungkin kita sebagai makmum ya, itu jangan sampai
bahasa Jawane gelo apa Pak? Gelo gitu, bahasa Jawanya gelo. Karena, atau mungkin ngambek gitu ya, ngambek karena kita lagi sholat sunnah kok dikomati. Ini ya sudah kita batalkan saja itu. Karena yang memiliki hak untuk menentukan kapan dikomati itu imamnya gitu. Iya. Ini pernah terjadi kejadian begitu Ustaz ya. Gitu. Ketika beliau itu sholat masih kurang 1 rakaat, muadzinnya sudah iqomah begitu. Akhirnya dia ngambek pulang. Gitu. Akhirnya dia ikut jamaah gitu ya. Dianggap tidak menghormati itu. Tapi yang benar secara fikih tadi, kalau kita sholat kok sudah diiqomati ya sudah, sholat kita kita batalkan. Dan membatalkan ibadah sunnah Bang Komang itu tidak masalah, tidak berdosa. Beda dengan kita membatalkan sholat ibadah wajib. Baik sholat wajib, puasa wajib. Kalau puasa wajib kan nggak boleh dibatalkan. Kalau puasa sunnah kan boleh dibatalkan Bang Komang. Hadis Aisyah ya, ketika Nabi itu pagi-pagi sudah niat puasa Bang Komang, kemudian masuk ke rumahnya Aisyah, bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah tuh hal indakum min syai', apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa dimakan gitu. Kata Aisyah, la, kita nggak ada ya Rasulullah sesuatu untuk dimakan. Untuk sarapan Bang Komang. Kata Rasulullah, Pak, idzan fa inni shaimun, kalau gitu saya berpuasa. Tapi di besok harinya Rasulullah itu pagi-paginya puasa Bang. Kalau di awal tadi Rasulullah tidak puasa Bang. Kalau ini pagi-paginya Rasulullah berpuasa. Kemudian masuk ke rumahnya Aisyah, ternyata Aisyah itu menyimpan roti hais. Roti hais itu roti dari kurma Bang, yang dihadiahkan tetangganya, kemudian ditawarkan kepada Rasulullah dan Rasulullah memakannya. Artinya kan Rasulullah membatalkan puasa yang ia lakukan sejak pagi, sehingga puasa yang sunnah itu kan fleksibel. Orang yang puasa di pagi hari boleh ia batalkan, ataupun orang yang pagi hari belum niat puasa, ternyata tidak menemukan sesuatu yang dimakan, dia puasa. Artinya gitu ya? Ibadah sunnah itu boleh dibatalkan. Tidak bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah, wala tubtilu a'malakum, janganlah engkau membatalkan amalan-amalanmu. Itu kaitannya dengan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau ibadah sunnah boleh dibatalkan. Dan kalau kita teruskan Bang Komang, misalnya kita baru dapat 1 rakaat kok sudah diiqomati, kalau kita paksakan meneruskan sholat itu, justru itu tidak betul, karena bertentangan dengan apa yang disabdakan Nabi tadi, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Kalau qomat itu sudah dikumandangkan, tidak ada sholat ya kecuali sholat wajib gitu. Nah Ustadz, sholat sunat mutlak atau sholat menunggu khutbah Jumat atau adzan itu Ustadz ya. Ini apakah termasuk bagian daripada sholat tatawun Ustadz? Iya, itu yang disebut dengan nafilatul mubakir. Kalau di Fathul Mu'in itu sholat sunnah yang dilakukan oleh mubakir, orang yang mendatangi sholat Jumat di waktu awal. Ada yang menyebutnya sholat sunnah mutlak, ada yang menyebutnya sholat sunnah intidor. Intidor itu menunggu Bang. Siapa yang ditunggu? Yang ditunggu adalah khotib. Yang ditunggu siapa? Khotib. Sehingga orang yang mendatangi masjid di waktu awal gitu, misalnya jam 10, jam 11 Bang Komang, yang ia lakukan ketika sudah masuk masjid itu ya sholat sesuai dengan kemampuannya. Sholat terus, kalau misalnya kuat 2, 4, 6, 8, 10, 12, pokoknya sesuai dengan kemampuannya ya. Kemudian kalau dia sudah merasa capek, ya berarti sudah. Tapi batasan waktunya Bang Komang, sebelum khotib atau imam masuk ke masjid. Jadi kalau imam sudah masuk masjid dan ditambahi naik mimbar, sudah tidak ada sholat, kecuali bagi yang terlambat. Bagi yang yang terlambat. Kalau yang terlambat itu nanti ketika masuk masjid masih boleh sholat, tapi melakukan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau yang orang yang
itu kalau khatib sudah naik mimbar berarti sudah tidak ada apa? Sholat itu ya. Oke, baik, itu tadi penjelasannya ya. Jadi memang untuk sholat mutlak ya, menunggu imam ini tidak ada jumlah rakaatnya maksimal berapa, minimal berapa? Tidak ada. Karena bebas dalam hadisnya kan shalla ma badalahu atau shalla ma qudira lahu. Dia sholat sesuai dengan kemampuan, tidak ada batasnya gitu. Yang termasuk sholat tatawu ini sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu saja atau sholat sunat lainnya, misalnya sholat duha, sholat tahajud, itu termasuk tidak? Sholat tatawu itu semua sholat yang bukan selain sholat wajib, Bang Komang. Jadi ma'adal faraid. Apa saja sholat tatawu itu bisa kita kelompokkan menjadi dua. Ini secara garis besar ya. Ada ismun tusannu lahu al-jamaah, bagian yang disunahkan berjamaah. Ada kismul la tusannu lahal jamaah, bagian yang tidak disunahkan berjamaah. Misalnya kalau yang disunahkan berjamaah, Bang Komang, apa saja? Misalnya tadi sholat Idin, Idul Fitri, Idul Adha, itu disunahkan berjamaah. Ya. Kalau sholat Idin itu lebih baik di tanah lapang, Bang Komang. Tidak menggunakan kaidah yang kita bahas tadi, afdhalus sholatil mar'i fi baiti illal maktubah, sebaik-baik sholat seorang itu di rumahnya kecuali sholat yang wajib. Tapi kalau sholat Idin ini lebih baik di tanah lapang. Karena Nabi hanya sekali saja melakukan sholat Idin itu di masjid. Dalam hadis Abu Hurairah, nanti pemirsa sekalian atau pendengar sekalian bisa cek di Bulughul Maram. Di sana Nabi itu hanya sekali melakukan sholat Id, itu pun asobahum matorun. Ketika itu turun hujan, sehingga Nabi tidak bisa melakukan sholat di masjid. Secara umum yang dilakukan Nabi itu di tanah lapang. Kemudian sholat istisqa, minta hujan. Tarawih. Kemudian sholat kusuf, itu gerhana, Bang Komang. Ya, sholat ini dianjurkan di masjid, di masjid, tidak di rumah. Dan juga sholat-sholat ini dianjurkan berjamaah. Yang kedua itu sholat yang tidak dianjurkan berjamaah. Misalnya rawatib itu ada qobliyah, ada ba'diyah, itu lebih baik dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau gini, Bang Komang, misalnya seseorang melakukan sholat rawatib berjamaah, itu hukumnya bagaimana itu? Sah atau enggak itu? Atau di sini juga berlaku kalau rawatib itu berjamaah, masuk kaidah sholat yang berjamaah itu kan pahalanya 1 banding 7. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi sab'in wa isyrina darajah. Apakah sholat rawatib berjamaah lebih utama? Jawabannya tidak. Tapi kalau seseorang melakukan sholat rawatib dengan berjamaah, itu sholatnya juga tidak batal. Artinya tetap sah, tapi lebih baik sendiri. Karena di dalam hadis Abdullah ibn Umar, Bang Komang, Abdullah ibn Umar itu menceritakan sholat rawatib yang ia lakukan bersama Rasulullah. Dia mengatakan, sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakaataini ba'da duhri. Saya sholat bersama Rasulullah 2 rakaat setelah duhur, atau qabla duhri juga rakaatain, 2 rakaat. Sehingga yang dilakukan Abdullah ibn Umar itu menjadi makmum yang imami Rasulullah, tapi itu jarang dilakukan, Bang. Sehingga kesimpulan kita, sholat rawatib itu lebih baik sendiri, tidak berjamaah. Yang lainnya misalnya sholat duha, sholat witir malam, itu juga secara umum dilakukan secara sendirian. Oke, baik Ustaz. Ustaz, ketika mungkin terjadi sebuah kasus begini, Ustaz. Ada orang yang mendatangi, inginnya mau sholat berjamaah di masjid begitu. Ternyata setelah di masjid sholat wajibnya sudah selesai, Ustaz. Apakah mereka masih diperintahkan untuk melaksanakan sholat qobliyah gitu, Ustaz? Atau langsung dia melaksanakan sholat wajib gitu ya? Ya. Bagaimana jawabannya, Bang Komang? Kalau dia sampai masjid, dia sudah tidak menemukan seseorang yang membersamai dia melakukan sholat berjamaah, maka masih disunahkan, masih, Bang Komang. Jadi dia kalau mau qobliyah ya silahkan gitu. Kalau mau qobliyah silahkan. Kalau
tidak ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan bahkan gini Bang Komang, yang semacam itu di dalam fikih Bang Komang nanti ada juga dasar hadisnya, itu boleh diundur. Jadi qobliyahnya itu dilakukan setelah sholat wajib. Kayak sebagaimana kasus tadi Bang Komang ya, ada orang yang sudah sampai masjid sudah qomat gitu, padahal dia biasa melakukan sholat qobliyah. Jadi suatu saat dia pergi ke masjid, sampai masjid ternyata sudah qomat, maka orang tadi boleh melakukan qobliyah setelah sholat wajibnya. Misalnya sholat zuhur berarti qobliyah, terus tambah nanti ba'diyah gitu. Kalau qobliyahnya yang muakkad kan 2 rakaat gitu, ba'diyahnya yang muakkad 2 rakaat. Kalau qobliyah ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 2 gitu. Misalnya taruhlah misalnya 2 saja Bang, berarti dia setelah sholat zuhur boleh qobliyah, tapi diundur gitu karena tadi waktunya sudah nggak memungkinkan. Diperbolehkan ya. Diperbolehkan Bang. Dan bahkan Nabi itu kan pernah mengqodoi sholat apa Pak Bang Komang, sholat qobliyah subuh itu. Jadi subuh. Nabi itu di dalam sebuah hadis ya diceritakan Nabi itu kesiangan itu. Nabi itu kesiangan karena kelelahan dalam safar perjalanan itu, bangun itu setelah matahari itu sudah terbit terbit. Sehingga yang beliau lakukan itu melakukan sholat qobliyah dulu baru sholat fajr, sholat subuh. Di kasus yang lain Bang Komang, Nabi itu hanya ketinggalan, nggak sempat melakukan sholat qobliyah subuh, diqodoi setelah terbitnya matahari itu. Dan di dalam hadis yang pernah kita ceritakan 2 minggu yang lalu Bang Komang kalau nggak salah, Nabi itu pernah didatangi tamu dari Abdul Qais Bang Komang. Beliau nggak sempat melakukan sholat ba'diyah zuhur, maka yang dilakukan Nabi itu mengqodhoinya setelah asar gitu. Kemudian dikomplain oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, engkau pernah mengatakan la sholata ba'dal asri, tidak ada sholat setelah asar gitu. Kan nggak ada sholat Bang Komang. Kemudian Nabi menceritakan, sebenarnya saya melakukan 2 rakaat ini karena tadi saya kedatangan tamu dari Abdul Qais, saya tidak sempat melakukan sholat sudah qobliyah zuhur, maka saya lakukan di saat ini, yaitu setelah asar gitu. Jadi gitu ya Ustaz ya. Nah Ustaz, apabila misalnya di rumah atau di kantor itu tidak ada sholat berjamaah, apakah kita boleh melaksanakan sholat qobliyah atau ba'diyah begitu Ustaz? Boleh. Jadi sholat qobliyah ba'diyah itu sholat yang mengikuti sholat wajib ya. Baik sholat wajibnya itu dilakukan jamaatan secara berjamaah atau munfaridan secara sendirian. Jadi meskipun ada seorang yang sholat sendirian Bang Komang, itu dia boleh melakukan sholat qobliyah, boleh melakukan sholat ba'diyah. Sholat qobliyah dan ba'diyah atau sholat rawatib itu tidak disyaratkan harus di sholat jamaahnya yang dilakukan, sholat wajibnya yang dilakukan secara berjamaah. Tidak ada persyaratan demikian Bang Komang. Sholat qobliyah ba'diyah ini berarti bisa diqodho begitu? Ya bisa Bang Komang, tapi nanti butuh waktu penjelasan yang detail ya. Tapi secara umum bisa. Tadi sudah saya sebutkan kasusnya gitu, karena persoalan ini kan perlu untuk didalami gitu. Kalau secara sekilas jawaban singkatnya bisa gitu ya, karena Nabi tadi pernah mengqodhoi ba'diyah zuhur setelah asar. Nabi pernah tidak sempat melakukan sholat qobliyah fajar diqodhoi setelah subuh ketika matahari terbenam gitu. Jadi intinya boleh ada kemudian Bang Komang, karena sholat sunnah itu kan kaidahnya an-naflu awsa'u minal fardi. Sholat sunnah itu lebih longgar daripada sholat wajib. Contoh kelonggarannya itu sholat sunnah yang pertama Bang Komang, itu boleh dilakukan dalam keadaan duduk, meskipun kita mampu berdiri gitu. Meskipun pahalanya tentu lebih banyak berdiri, sehingga Nabi mengatakan
In shalla qa'idan falau nisfu ajril qa'im. Kalau seorang itu melakukan sholat sunnah dalam keadaan duduk, maka pahalanya setengah seseorang yang melakukan sholat wajib dalam keadaan berdiri. Fa in shalla muttaji'an falau nisfu ajril qa'id. Kalau dia sholat dalam keadaan berbaring, maka ia mendapatkan setengah daripada seseorang yang sholat dalam keadaan duduk. Sehingga ada kemudahan boleh dilakukan dalam keadaan apa, Bang Komang, duduk meskipun orang itu mampu berdiri. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib selama kita mampu berdiri, maka wajib melakukan dengan berdiri. Kalau melakukannya secara duduk, maka tidak boleh. Yang kedua, Bang Komang, sholat sunnah itu boleh dilakukan dalam keadaan di atas kendaraan ketika kita safar, yaitu melakukan perjalanan, Bang Komang. Dan Rasulullah itu ada 2 sholat, Bang Komang, yang tidak pernah dilakukan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Apa ini, Ustaz? Kalau dia dalam keadaan melakukan perjalanan, Bang Komang. Yang pertama sholat witir, yang kedua 2 sholat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah subuh yang mana Nabi mengatakan rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan di dalam hadis Aisyah di sana digambarkan Nabi itu ketika melakukan perjalanan, Bang Komang, karena sallallahu alaihi wasallam yutiru alal ba'ir. Rasulullah itu kalau dalam perjalanan tidak pernah meninggalkan sholat witir, dan bahkan beliau itu sholat witirnya di atas untanya. Sehingga sholat sunnah itu boleh dilakukan di dalam kendaraan ketika kita berjalan, Bang Komang. Dan bahkan kalau Rasulullah sempat untuk menghadap kiblat, untanya dihadapkan kiblat dulu, Bang Komang, Allahu Akbar gitu, terus mengikuti arah untanya berjalan. Tapi kalau Nabi wa idza arada al maktubata, kalau Nabi ingin melakukan sholat yang wajib, nazala, Nabi turun, Bang Komang. Karena sholat wajib itu kan diantara syaratnya kan istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sehingga kalau kita melakukan sholat wajib kan harus menghadap kiblat. Kecuali kalau kita lagi mengendarai transportasi umum, Bang Komang. Kita pakai bis, kemudian pakai pesawat, pakai kereta, itu kita mengikuti sholat, mengikuti arah di mana kendaraan umum yang kita naiki itu berjalan. Tapi kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, Bang Komang, sepeda motor, mobil, kalau kita mau sholat ya cari masjid itu, cari masjid, turun. Nggak boleh kita pakai kendaraan pribadi, sholatnya mengikuti arah perjalanan. Karena kan kita punya wewenang, otoritas untuk menentukan kapan kita berhenti, kapan tidak, Bang Komang. Kalau misalnya jenengan, Bang Komang, naik bis kemudian bilang kepada kondekturnya, Bang Komang, ya, Pak kondektur atau Pak supir, saya mau turun, mau sholat itu, berhenti di masjid ini gitu, pasti diturunkan, Bang Komang. Tapi setelah itu ditinggal itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji Jumari yang ada di Geger Kedong Adeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mengikuti dan menyimak kajian Ustadz. Barakallah ilmunya, amin. Terima kasih Pak Jumari. Kemudian Pak Sudarso Sasongko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa nyimak kajian penuh ilmu. Oke, terima kasih ya yang sudah ikutan gabung di program siar Religious Land di edisi siar hari ini. Masih kaidah sholat tatawu gitu ya kajian kita. Nah Ustadz, sholat ba'diyah qobliyah itu kan ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat ya Ustadz. Nah bagaimana kalau misalnya ada seseorang itu yang menambah jadi 6 rakaat begitu ya? Apakah ini termasuk sunnah atau bid'ah Ustadz? Ya, yang penting Bang Komang ya, ada qobliyah, ada ba'diyah ya. Itu kaidahnya kan mana yang muakkadah, mana yang ghairu muakkadah. Gitu. Yang muakkadah itu artinya yang Nabi tidak pernah meninggalkan, selalu menjaganya, Bang Komang. Itu berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar ya. Beliau mengatakan hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asra rakaatin. Saya ingat dari Nabi 10 rakaat.
Gitu. Yang pertama rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum duhur. Wa rakaataini ba'da, 2 rakaat setelah duhur, 4 Bang Komang. Terus wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi. Nabi itu sholat 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, berarti 6. Kemudian wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi, 2 rakaat setelah isya di rumahnya, berarti berarti 6 tadi 8. Kemudian wa rakaataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Gitu. Sehingga sholat rawatib yang muakkadah itu 10 menurut hadis Abdullah ibn Umar. Sehingga pendapat jumhur ulama Bang Komang dari madhab Syafi'i dan madhab Hambali ada 10. Tapi kalau kita lihat di hadis Ummu Habibah, yaitu Ummul Mukminin, istrinya Nabi, beliau mengatakan sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalla itsnatai asyrata rakaatan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Apa saja sholat itu sama dengan keterangan hadis Abdullah ibn Umar yang 10 tadi Bang Komang, kecuali menambahi arba'a raka'atin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. Sehingga kalau menurut madhab Hanafi ada 12. Oleh sebab itu lebih amannya Bang Wang, sebisa mungkin kita menjaga 12 rakaat sehari semalam, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi tadi, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Itu investasi akhirat. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjut dari Pak Sudarso Sasongko. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi seperti apa yang membolehkan kita melaksanakan tayamum selain tidak ada air? Kondisi seperti apa kita terima boleh kasih tayamum? Pak siapa? Pak Sudarso Sasongko ini di Blora. Sasongko yang Blora, saya masih ingat ya. Insya Allah kita bahas lain kali, tapi saya jawab ya, nggak usah khawatir itu. Jadi tayamum itu secara umum kan fa illam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyiban. Seseorang yang tidak mendapati air itu boleh tayamum. Berarti falam tajidu ma'an, orang tidak mendapati air misalnya bepergian, kan dalam ayatnya itu wa in kuntum mardo, sakit kemudian tidak mendapati air. Kalau sakit itu dia ada air tapi Bang Komang, ta'adzuru isti'malil ma', dia tidak mampu memakai air karena khawatir kalau nanti memakai air penyakitnya semakin parah. Yang kedua dalam bepergian, karena orang bepergian itu secara umum, apalagi di negara Arab, negara yang padang pasir, itu persediaan airnya minim itu. Sehingga yang membolehkan tayamum itu ya diantaranya sakit itu ada air, tapi dia tidak boleh tidak boleh kena air, ataupun tadi faktul ma', tidak ada air sehingga dia bisa tayamum. Oke, tentu betul penjelasan lebih dalam lagi. Yang secara umum garis besarnya dua itu ya. Yang pertama itu faktul ma', ketidakan air, tidak ada kesediaan air. Yang kedua adamu istiqmalil ma', dia tidak mampu memakai air. Itu penjabarannya panjang sekali itu. Oke, baik, terima kasih Pak Sudarso Sasongko, sudah dijawab tadi ya secara jelas oleh Ustadz. Nah, ini ada Sam SKJ ya. Assalamualaikum, terima kasih Ustadz atas wawasannya. Oke, terima kasih Pak Sam. Kemudian Pak Haji Jumari kembali di Gigir Kedung Adem. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi penjelasan Ustadz sholat sunnah boleh diqodho. Bagaimana hukumnya kalau ada yang mengqodho sholat wajib? Mohon pencerahannya. Sholat sunnah sholat wajib diqodho. Ya, jadi ini harus dibedakan ya, Pak Haji Jumari ya. Kalau sholat wajib apakah boleh diqodho atau tidak? Menurut kesepakatan ulama Bang Komang, kalau seseorang meninggalkan sholat wajib yang biduni amdin, tanpa ada kesengajaan, contohnya itu dia lupa atau ketiduran, itu ulama sepakat wajib
untuk diqadha. Bahkan ada yang mengatakan itu ada, bukan qadha tapi ada dilakukan. Kapan adanya? Yaitu ketika ia ingat. Karena dalam hadisnya Nabi bersabda, man nasiya sholatan aw nama anha falyusalli idza dzakaraha. Seorang yang lupa sholat atau ketiduran dari mengerjakan sholat, maka ia sholat ketika ia ingat. Kalau orang yang ketiduran berarti ketika apa? Bangun. Jadi sholatnya idza dzakaraha, ketika dia ingat atau ketika apa? Bangun. Bahkan ini tidak disebut qadha, itu ada, mengecualikan dari keumuman waktu-waktu sholat gitu. Jadi waktu sholat itu harus dipenuhi, kecuali bagi orang yang kelupaan atau apa? Atau ketiduran. Meskipun ada yang secara umum ya kalau bahasa awamnya sudahlah qadha gitu. Tapi kalau meninggalkan sholat itu dia amdan Bang Komang, dengan sengaja gitu. Meskipun kalau di pandangan mazhab Syafi'i di Fathul Mu'in, kalau kita belajar Fathul Mu'in di bab awal itu sudah qadha'ul fawaid, mengganti wajibnya mengqadhi sholat wajib yang ditinggalkan. Tapi mengikuti pendapat Fathul Mu'in itu berat Bang Komang. Kalau misalnya orang baru bertobat, mudanya enggak sholat Bang Komang, baru bertobat usia 40, 50, 60 Bang Komang. Itu gimana Bang Komang mengqadhanya? Kan susah gitu loh. Padahal agama itu kan mudah kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ia lakukan apa? Tidak perlu untuk mengqadha, tapi memperbanyak sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ini untuk nanti mempermudah hisabnya di akhirat, tapi tidak bisa mengganti Bang Komang. Tidak bisa mengganti di dunia. Tadi kalau di akhirat memang mempermudah kan, kalau di akhirat bisa mengganti sholat sunnah mengcover sholat wajib. Tapi kalau di dunia sholat sunnah nggak bisa mengcover sholat wajib. Tapi kan dianjurkan ya caranya bertobat bagaimana? Ya segera melakukan sholat, kemudian memperbanyak sholat sunnah. Gitu. Intinya tidak ada qadha sholat wajib itu saja. Kalau dalam pandangan tarjih tidak. Tapi kalau sholat sunat ada gitu ya. Sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm. Tapi kalau sholat sunnah ada, karena hadisnya banyak ya tadi. Yang intinya kalau sholat wajib antara sholat sunnah. Yang wajib dan yang sunnah Bang Komang, ini penting untuk kita pertegas ya. Mana yang lebih ringan Bang Komang? Mana yang lebih ringan? Wajib sama sunnah. Mana yang lebih ketat? Yang lebih ketat kan wajib. Sehingga sholat sunnah itu fleksibel. Kalau sholat sunnah bisa diqadha, kalau sholat wajib kalau meninggalkannya dengan sengaja tidak boleh diqadha. Tidak perlu untuk diqadha. Gitu. Karena kan sholat wajib, kecuali tadi kalau dia meninggalkannya sebab apa tadi? Ketiduran atau lupa. Tapi kalau sholat sunnah itu lebih fleksibel itu. Sholat sunnah tadi sudah kita sebutkan ya. Di antara bentuk kemudahan taisir sholat sunnah itu apa? Boleh duduk. Boleh satu rakaat duduk, satu rakaat berdiri. Kemudian juga kalau dalam perjalanan boleh melakukannya tidak menghadap kiblat. Jadi kalau salat wajib kan harus menghadap apa? Kiblat. Karena intinya an-naflu awsa'u minal wajib. Suatu yang sunnah itu lebih longgar daripada yang wajib. Baik. Kemudian dalam apa? Melaksanakannya. Baik, terima kasih Pak Jumari menyampaikan terima kasih pencerahannya Ustaz. Barakallah ilmunya amin begitu ya. Jika Pak Sudarso Sasongko tadi matur suwun Ustaz begitu. Baik, terima kasih. Waktunya sudah yang terbatas Ustaz ya. Insan Madani alhamdulillah tak terasa 1 jam sudah kita lalui bersama di program Religious Land pada petang hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz Lukman Hakim LCMA. InsyaAllah pada minggu depan kita ketemu lagi atau Kamis depan gitu ya. Atas penjelasan yang begitu atau mencerahkan tentang kaidah dan kaifiah pelaksanaan sholat tatawwu, sehingga kita semakin paham bagaimana menunaikan sholat sunnah dengan benar, tertib dan penuh kekusukan. Terima kasih juga kepada Insan Madani yang sudah setia menyimak, mengirimkan pertanyaan lewat Facebook maupun juga lewat 0823 3994 7707. Semoga setiap ilmu yang kita dapat hari ini menjadi tambahan amal soleh dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Kemang Surya, mohon
Maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat berpisah. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.